yang terakhir, ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidupku. Tetapi kalau saya tidak bekerja, saudara tidak menghasilkan buah dalam pekerjaan dan pelayanan, saudara, maka tidak ada sesuatu yang istimewa. Saya mengharap yang besar. Anda juga, untuk anak, untuk orang tua, untuk hari tua saudara, untuk masa depan anak-anak muda, tahun ini diharapkan Allah memberi yang besar, yang luar biasa. Setuju demikian? Kemungkinan-kemungkinan jelek masih banyak terjadi. Tetapi saudara mesti membuang segala keraguan, kekhawatiran, deg-degan, dan saudara harus berharap kemungkinan-kemungkinan yang dahsyat, yang besar, yang diberkati, yang berkelimpahan, yang terbuka jalan bagi saudara, Allah akan memberi dalam hidup saudara. Katakan amin. Semua angkat dua tangan. Saya menantikan janji Allah digenapi dalam hidup saya di tahun ini. Dalam nama Yesus. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami akan menerima yang terbaik dan kami tahu itu tidak akan lama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, kita akan merasakan bahwa hidup ini bukan kita saja yang menghidupi. Hari ini kita harus mulai menyerahkan banyak hal. Katakan menyerahkan banyak hal kepada Bapa saya di sorga mulai hari ini. Saudara, kalau saudara tidak menyerahkan, saudara menanti janji Allah, saudara, dan saudara akan menjadi senewen, saudara akan menjadi grogi, saudara akan menjadi merasa deg-degan. Kalau saudara menyerahkan, Tuhan engkau tahu hamba menantikan janjimu di bidang ini, janjimu di bidang ini, janjimu di bidang ini, janjimu di bidang ini. Tapi hamba sudah menunggu lama Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa pada waktumu engkau akan memberi kepada hamba. Amin. Saudara, engkau memegang janji Allah. Bukan dengan deg-degan, bukan dengan takut, khawatir, jangan-jangan tidak dikasih. Saudara, engkau tidak dapat. Apa yang engkau khawatirkan akan terjadi, apa yang engkau percayai akan terjadi. Milih mana? Milih yang dikhawatirkan yang terjadi atau milih yang dipercayai yang terjadi? Halo, sekali lagi yang belum jawab. Milih yang dikhawatirkan yang terjadi atau milih yang dipercayai yang terjadi? Yang dipercayai dong. Sebab Yesus memberikan dua macam firman. Apa yang kau khawatirkan terjadi pada kamu. Apa yang kau percayai terjadi pada kamu. Ya, saudara, sebodoh kita, saya mau yang saya percayai, itu yang akan terjadi dalam hidup saya. Amin. Itu macam orang menanti janji Allah. Dalam kepercayaan, banyak sekali kemungkinan Allah yang bakal terjadi dalam hidup saudara. Katakan luar biasa. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan perjanjian ini. Tentang ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Kita nyanyikan bersama. Ku nantikan. Angkat tangan saudara. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sebagai doa saudara, yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku.
Para kekasih, saya akan tutup di sini. Dan Tuhan ingin memberkati kita dengan cara yang ajaib. Menantikan janji Allah ada dua paradigma. Yang pertama, orang Kristen setia kepada Tuhan. Dia harus menunggu lama. Kedua, orang Kristen setia tapi istimewa di mata Tuhan. Ini yang kita harus capai. Ini level yang saya kepingin mencapai. Anda harus kepingin. Bukan saya harus setia saja, tetapi Tuhan saya istimewa. Kenapa istimewa? Karena saudara berprestasi di hadapan Tuhan. Hidup ini kalau tidak ada prestasi akan membosankan. Itu sebab harus ada satu prestasi dalam hidup saudara. Satu achievement, pencapaian. If you are still in a normal situation and condition, then you are not spirited to get your achievement, your better, your higher level. Kalau saudara tidak mempunyai satu niatan, engkau tidak mungkin bisa mendapat level dan achievement, pencapaian yang lebih tinggi. Engkau harus berjuang. Tuhan, saya mau tahun ini istimewa. Sudah banyak tahun saya lewati Tuhan. Segini lama, segini tua. Saya ingin istimewa. Beri pencapaian itu. Itu nanti yang pada kelompok kedua kita akan lihat. Kelompok A, ya, orang beriman kepada Yesus berseru minta tolong, memang harus nunggu, harus waiting, harus nunggu. Ku nantikan. Ku nantikan, ku tunggu Tuhan kapan datangnya. Aku tetap setia kepadamu. Kadang-kadang sampai bilang, capek deh Tuhan, capek, saya capek menunggu kapan. Sudah. Tapi kalau kita mau naik pada level yang lebih tinggi, kelompok A di atas, yang berprestasi, yang bernilai plus, dia teruji kesetiaan, ketaatannya. Bila dia berseru dalam doa, Allah pribadi datang dan tolong kepada dia, bukai jalan, bikin mujizat. Ini saya kepengen sekali, saya merindukan. Sebab mari kita mau belajar. Ini dikatakan oleh Alkitab sebagai jalan tingkat tinggi. Katakan jalan tingkat tinggi. Jalan tingkat tinggi. Kendaraan tingkat tinggi. Itu Alkitab yang katakan. Itu sebab Anda dan saya kita harus mohon, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya. Saya sudah mempunyai gedung gereja. Saya harus mencintainya. Barangkali seumur hidup saya tidak akan menemukan lagi saat proyek membangun gereja. Ya, angkat batu, angkat pasir, bikin bersih, ikut menggali, ikut ngecor beton, ngangkat batang-batang besi yang berat, jaga malam, seperti kita waktu membangun di sini. Begitu banyak saudara terlibat dan melibatkan dirinya. Kaum wanita menangis di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin kaum wanita sekarang sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu nangis minta uang. Tidak perlu nangis minta pekerja yang baik. Tidak perlu nangis untuk meminta keamanan pada pembangunan yang rumit ini. Waktu kita membangun tidak ada satu pemborong dari seluruh Jawa Tengah dan Jawa Barat yang berani membangun bangunan. Karena sulit sekali, saya mengakuinya. Saudara. Tapi sampai satu orang yang mempunyai perusahaan konstruksi yang dipakai oleh Tuhan, diberi keberanian oleh Tuhan membangun. Dia mengatakan, saya belum pernah membangun gedung pemerintah serumit ini. Sekarang saya mau kerjakan. Saudara, kita sudah tidak membutuhkan lagi, tinggal memakainya. Kalau saya tinggal memakai, saudara tinggal memakai, kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kerugian besar. Bangunan ini setiap tahun diperbaiki. Para kekasih membantu dengan cara yang luar biasa, korban yang tidak sedikit.
Saudara, Anda yang tidak bisa berkorban secara materi dan uang, pakai kesempatan ini. Aku sudah tidak perlu bangun lagi gedung gereja. Sekarang aku mau ada hubungan dengan Tuhan yang baik di tempat ini. Ini menjadi tempat di mana dambaanku diberi oleh Allah Bapa. Ini tempat di mana aku diselamatkan, diamankan, semua ancaman dibalaskan dari tempat ini. Ini tempat di mana kalau aku menadahkan dua tanganku ke sorga, Dia mencurahi aku dengan berkat yang luar biasa, dengan kesembuhan, damai sejahtera, pembukaan jalan, bahkan jawaban api. Dari dalam rumah Allah itu. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37 dan 38. Saya ganti ayat 24 menjadi 37 dan 38. Saudara, Tuhan menjawab doaku dengan jawaban yang dahsyat. Jawaban yang luar biasa. Bukan jawaban yang biasa. Sebab Anda dan saya kita harus mohon. Supaya di tempat ini, katakan di rumah Allah ini. Dari awal tahun ini, saya bertekad untuk menjadikan rumah Allah ini perjumpaan saya dengan Yesus. Tempat saya diamankan, tempat saya disembunyikan, tempat saya diberkati, tempat saya dipermuliakan. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena tidak ada yang mustahil. Dari dalam rumahmu ini, kami menanti-nantikan janjimu akan terjadi cepat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Satu kali ketika saya di waktu-waktu selesai pulang dari kuliah di Surabaya, om saya membangun satu gedung gereja kecil. Mungkin dari sana sampai ke sana, terus dari atas sana sampai di sini. Ya, gedung gerejanya kecil. Dan memakai 2 orang tukang dan 2 orang kenek. Tapi setiap kali saya pulang kuliah, sudah capek saya naik sepeda ontel itu ya. Kira-kira 5 kilo dari tempat saya ke tempat kuliah. Dan pulang saya harus belajar, ya, saya harus istirahat. Tetapi saya langsung ganti baju, pakaian kerja, saya ke proyek. Saya tidak kepikir bahwa saya mau jadi pendeta. Tidak. Sama sekali tidak. Saya cuma kepikir, saya mau bangun rumah Tuhan. Saya mau meringankan pendeta saya, gembala saya. Dengan sisa tenaga dan pikiran saya. Jadi ketika saya mulai bekerja, jam 3, mereka bekerja hanya setengah jam, setengah 4 itu sudah cuci muka, cuci ya macam, dan kemudian mereka pulang jam 4 sudah tidak ada tempat. Saya kerja sendiri sampai jam 6, setengah 7. Saya menukangi sendiri, saya mengenai sendiri, saya mengangkat sendiri, dan saya melanjutkan pekerjaan tukang. Saya punya pekerjaan tidak kalah dengan tukang yang berpengalaman. Saya kerja. Saya cuma ingin saya berbuat sesuatu untuk rumah Tuhan. Karena begitu banyak jiwa, itu daerah perumahan yang baru, saudara. Sebagian masih sawah. Masih sawah. Saudara. Dan saya ingin supaya ini menjadi rumah Tuhan. Betapa pentingnya rumah Tuhan. Itu pikiran dan iman saya pada waktu itu. Jadi kasihan saya punya gembala. Uangnya terbatas sekali. Itu sebab saya harus membantu. Saya tidak bisa membantu uang. Saya bantu tenaga. Ya, saudara. Dan setiap pagi tukang-tukang dan keneknya datang. Loh,
Sopo iki sing garap? Ya. Udah tahu orang Surabaya itu lokatnya kayak gitu ya, Grace, betul enggak? Ya. Sopo iki rek sing garap? Ya. Ya lama-lama mereka tahu bahwa saya mengerjakan terus. Ya. Oh si Nyone kae lho. Ya. Jadi saya ikut membangun. Sampai naik ke atas pasang genteng saya ikut. Instalasi listrik saya masuk dalam. Saya ikut. Saudara, saya cuma punya pikiran. Rumah Allah adalah satu tempat yang sangat precious. Persis ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya menemukan dia tempat dambaan. Dia tempat Allah balas ancaman. Dia tempat Allah mencurahkan berkat luar biasa. Sekarang Anda tidak membangun. Apa yang Anda bisa lakukan? Lakukan. Engkau bisa melakukan, engkau akan menerima berkatmu luar biasa. Saya akan tutup dengan 1-2 ayat. Orang yang sekedar setia kepada Tuhan, kelompok A, tetapi tidak istimewa. Ayo kita baca. Mika pasal 7 ayat 7. 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Dan banyak orang Kristen udah puas dengan ayat ini. Aku harus nunggu, ya tak tunggu. Dia tidak menyadari, dia tidak membaca, dia tidak berkaca bahwa dia mempunyai kesabaran dan sifat jemu untuk menunggu. Tapi ini janji Tuhan bagi orang Kristen biasa. Kau harus nunggu. Aku nggak bisa bikin cepat. Kau ada pada prioritas. Entah nomor berapa, aku nggak tahu. Pendek kata, kau yang sabar. Sing sabar lan mantep. Sing sabar yo, sing sabar. Ojo kesusu, ojo cepet-cepet. Jawab, nggih Pak D gitu. Para kekasih, ayatnya. Makanya orang Kristen yang biasa yang tidak berprestasi, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nggak tahu kapan. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep. Bagus itu, bagus. Stop. Ayo kita beralih pada yang nomor 2, ya. Supaya apa? Supaya Anda dan saya harus mendapatkan yang istimewa. Amin. 1 Mazmur 5 ayat 4. 1, 2. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Amin. Ini lain. Ini bukan cuma doa, tetapi pagi hari aku mengatur persembahanku. Tuhan, lihat, aku nggak cuma doa, tangan kosong, enggak. Aku tangan berisi, aku bawa sesuatu. Kehadiratmu. I just want to give something as my sacrifice, my offering to you. It is mine, and I will give to you. So that this morning, if I give this sacrifice to you, and then you will take it, and you will give to me in exchange from all my sacrifice. Sebagai ganti dari semua korbanku. Pagi ini aku berkorban. Aku menunggu hari ini Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat. Beda dengan Mika 7 ayat 7.
Ini kita mulai melihat ada satu transformasi, perubahan. Oh, aku nggak cuma tangan kosong, cuma nangis, cuma berseru dalam doa. Enggak, aku sekarang bawa persembahan. Katakan, membawa persembahan. Membawa persembahan. Menghaturkan persembahan. Menghaturkan persembahan. Akan mempercepat. Akan mempercepat. Jawaban saya. Jawaban saya. Saya tidak akan menunggu lama. Saya tidak akan menunggu lama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik. Bahkan tadi 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 37 dan 38. Allah memberi jawaban api. Itu artinya luar biasa, dahsyat, luar biasa. Mengagumkan famili saudara, mengagumkan lingkup hidup saudara. Karena Tuhan menjawab dengan cara yang tidak lumrah, cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Sebab siapa yang menginginkannya, angkat tangan, pejamkan mata. Haleluya. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami, di mana kami kurang menghargai rumah-Mu. Kami tidak punya kredo untuk kami berkomitmen kepada-Mu, Tuhan. Ampunilah kami supaya kami sepanjang tahun ini kami boleh merasakan setiap hari pertolongan-Mu, jawaban-Mu. Bila pagi hari kami datang di hadirat-Mu, kami mempersembahkan sesuatu pada satu saat, maka kami tidak akan menunggu lama, karena Engkau akan memberi jawaban kepada kami. Siapa yang merindukan jawaban-jawaban doa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan? Saya undang bangkit berdiri bersama. Taruh dua tangan di dada. Nyanyikan dari hati saudara. Ku nantikan, haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, yang terbaik. Yang terbaik. Jangan lupa Tuhan, yang terbaik terjadi Kau beri dalam hidup kami. Dari anak-anak kecil, anak remaja, anak muda, pasangan suami istri, sampai kakek dan nenek. Ya Tuhan, berikan yang terbaik. Yang ku tahu, buang yang kurang baik, buang yang jelek sepanjang tahun ini. Karena kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, angkat tangan saudara, nyanyikan dengan iman saudara. Dia menyediakan kesembuhan, Dia menyediakan berkat keuangan, Dia menyediakan damai sejahtera, Dia menyediakan pengamanan dan keamanan, Dia menyediakan mujizat dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Tiada yang mustahil bagi kami. Haleluya. Bagiku yang ku tahu, biar Engkau memberi masing-masing kami apa menjadi kerinduan hati, dambaan kami. Engkau yang akan memegang perjanjian, genapi dalam hidup kami. Ya Bapa, dan jangan seorang pun Kau lewati. Mujizat kami bawa pulang dalam hidup kami dari rumah-Mu ini ya Bapa. Haleluya. Bagiku seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih
kasihan bagiku. Siapa yang sakit, angkat tangannya. Siapa yang kekurangan biaya hidup, siapa yang ada masalah, siapa yang kurang damai dan sejahtera, siapa yang diikat oleh rantai dosa dan kuasa kegelapan, angkat tangan kananmu dengan iman. Saya akan berdoa sekarang ini, dari dalam rumah Allah ini akan terjadi jawaban yang luar biasa. Sebab itu saudara, apapun masalahmu, problema, kekurangan, kelemahan, keberantakan, kehancuran, bahkan engkau yang mengangkat tangan ini, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, disembuhkan, dibukai jalan, diberkati, diampuni dosanya, diberi damai dan sejahtera, dan mujizat kau bawa pulang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, biarlah domba-domba boleh pulang dengan bawa anugerah yang luar biasa, dan kemuliaan menjadi nyata hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian terjadi. Engkau yang menerima, katakan amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia.